Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior, guru pembina yang kompeten dalam studi berapa? Sebagaimana yang sudah kita laksanakan yang selama ini. Yang kedua, yang dimungkinkan pengawas mensupervisi kegiatan penilaian kinerja guru di sekolah. Yang ketiga, penilaian kinerja dilakukan sekali memberikan penilaian awal semester ini kepada guru kita atau kepada kita di kelas kita masing-masing melihat kinerja kita sendiri. Dan selanjutnya, kelima, penilaian kinerja guru ditentukan pada pelaksanaan tugas utama guru yang terkait dengan penguasaan kompetensi dasar yang harus realisasi kegiatan evaluasi diri, pengembangan guru BK dan konselor, guru dan petugas tambahannya termasuk kepala sekolah. Format penilaian indikator kinerja guru. Sementara tugas utama guru adalah perencanaan PDM, pelaksanaan PDM, penilaian PDM. Yang dinilai guru adalah kinerjanya, indikator kinerjanya. Mulai dari sekolah itu membuat PKG ini. PKG itu berhubungan juga dengan PPM dari kelas. PPM itu hubungannya adalah kehadiran. Kalau kehadiran kita kurang, tentu PPM kita juga kurang. PPM kurang berarti PKG kita juga kurang. Yang maksud itu, Puspa harus kita buat 1 kali 1 tahun. Tidak juga sekolah mohon dibuatkan, ya. Kita minta kepada sekolah bahwa lupa kita harus dinaikkan 1 kali 1 tahun. Demikian nanti. Profesional, profesional berkelanjutan. Artinya apa itu? Bahas dulu materi ini. Artinya tidak guru saja yang mempunyai pengembangan keprofesian. Bapak ibu kepala sekolah juga punya, bapak pengawas juga punya, dokter juga punya, dia punya, tapi berdasarkan sesuai dengan formatnya masing-masing. Ya, yang sekarang kita bahas tentang PKB guru. PKB guru itu adalah yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi seorang guru. Lalu, lanjut. Ya, perlu pengertiannya silakan Bu. Saya pengembangan keprofesian, profesionalitas guru, ya. Sesuai dengan kebutuhan, artinya kita mengambilnya dari TDS, ya. Sekarang saya tanya kembali, misalnya di PK guru, di perencanaan kan kita yang di awal tadi apa namanya? PK guru yang di awal? Hah? Ya, sebenarnya gampang Bu. EDS sekolah nyambung ke kertas, EDS kita menyambung ke EDS sekolah dan menyambung ke kertas. Makanya linear pendoran. Itu yang akan datang tidak ada masalah. Di pun datang tidak akan ada masalah. Nyambung. Ya kan? Yang kadang-kadang ada pengalaman kita yang jelas Bapak dan Ibu kalau yang jelas kita paham konsep dulu. Kalau ada orang mesti bertanya apa itu PKG, apa itu PKG dari mana, apa itu PKB komponennya apa, kita paham.
walaupun nanti di lapangan ya, begitu melaksanakannya dengan baik. Itu yang jelas dulu, ya. Nanti kita bakal yang tiga, bapak untuk kepala sekolah kan ada yang menerangkan, ada yang tidak. Ini KPU aja, awas ya, pandai membaca ya, apa guru atau apa tidak lanjut, tidak akan banyak kita akan bertanya, kan? Tapi tidak akan banyak kita bertanya. Realisasinya harusnya itu kalau mampu SKP diakui oleh kepala sekolah ditandatangani. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali. Karena saya melihat di sini banyak yang saya sudah mengenal, sudah bertemu juga di lain kegiatan. Sekarang kita dipertemukan lagi di kegiatan ini, kegiatan KKG Ki Hajar Dewantara. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan, tapi juga bermanfaat karena mempunyai nilai ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Allah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya belum masuk ketua gugus 3, gugus 3 ya? Ki Hajar. Ketua gugus 1 Ki Hajar Dewantara. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak juga nggak ada, karya tulis ilmiah, ya, karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Itu kok diam dia kritik sekolah tujuannya itu berdasarkan pemikiran ilmiah. Apa itu pemikiran ilmiah? Jadi beruntung ya, itu pemikiran yang logis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan? Ya, karena kita menuangkan karya tulis tadi berdasarkan fakta, berdasarkan teori, dan tidak berdasarkan imajinasi. Jadi istilah orang speak by data, speak by science. Ada kerangka misalnya yang harus kita patuhi. Jadi ketika ya punya satu lagi begini, ini bukan PPK. Kenapa? Buat tahu kalau PPK itu kita lakukan penyempurnaan, maka dia akan bisa betul. Karena ini sudah kuliah semua ya, sudah kuliah semua. Ada yang tidak kuliah mungkin? Sudah kuliah semua, berarti sudah pernah ini.
saya hormati Bapak Pendidik Kecamatan Kamang Baru, yang sama-sama kita hormati Ibu Pembimbing dari Dinas Pendidikan. Peredaran darah manusia, gangguan peredaran darah, dan bagaimana cara merasakan peredaran darah itu. Dan lanjut lagi pada bab 2, yaitu tumbuhan hijau. Sebelumnya saya memberi pengertian dulu, pengertian tumbuhan hijau itu apa, kemudian proses tumbuhan hijau itu bagaimana, cara membuat makanannya, kemudian bagaimana hasil fotosintesis atau memasak makanan pada tumbuhan itu, kemudian manusia dan hewan itu juga bergantung pada tumbuhan hijau. Selanjutnya apa akibat dari tidak ada tumbuhan hijau ini di atas dunia ini. Dan bab 3, penyelesaian diri makhluk hidup. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan, dia menyesuaikan hewan untuk memperoleh makanan, kemudian menyesuaikan hewan untuk melindungi diri dari musuhnya, kemudian cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian bagaimana penyelesaian tumbuhan untuk mempertahankan dirinya dari musuhnya. Dan lanjut pada bab 4, yaitu struktur bahan. Yaitu yang pertama, tadinya hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya. Selanjutnya jenis bahan yang mempengaruhi kekuatan daripada benda itu, kemudian penggunaan bahan, kemudian perubahan sifat benda, ada namanya perkaratan, ada pendinginan, ada pemanasan, dan lagi benda yang dapat dan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya misalnya lilin yang dicairkan, dia akan nanti kembali ke bentuk semulanya. Itu yang makan dan kembali ke bentuk semula. Dan juga yang tidak dapat kembali ke bentuk semula, misalnya kayu yang dibakar kemudian dia dihalang dan dia abu. Nah, itu kira-kira contoh dari benda yang dapat dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan lagi setelah selesai bab 4, kemudian saya lanjutkan dengan latihan yang ada pada soal dan kunci jawabannya dari pustaka dan catatan pendidik. Mungkin itu yang bisa saat ini saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syaratnya tadi diberikan nasihat ya. Baiklah, pertanyaan pertama sudah kami tampung. Jika masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sebentar, kami persilakan. Ya, silakan. Ada? Jika tidak ada, kita langsung dan akan ditanggapi langsung oleh Bu Nisa Febri. Terima kasih Bu atas saran atau pertanyaannya. Baiklah, akan saya jawab Bu tentang pertanyaan ini. Yang pertama itu apakah soal itu hanya karena saja. Kemudian yang kedua, apakah syaratnya soal itu dilaksanakan setiap hari. Ini akan saya coba jawab dalam diktat yang saya buat kemarin itu sekarang ini. Memang diktat itu saya buat soalnya per KD karena mungkin di sana setiap KD itu saya lampirkan 5 soal. Bukan, ada dalam sebelumnya ada pada setiap KD itu ada saya lampirkan soal 5, memang 5 buah semua. Kalau sebelumnya kan 10 ya, tapi 5 saya lampirkan soal. Memang setiap KD ada. Lagi pada soal tersebut saya masukkan ke seluruh bab dari bab pertama sampai bab keempat. Itu sebanyak 42 soal. Semester 1 saja Bu, karena saya bahas cuma semester 1. Itu mungkin jawaban yang saya bisa berikan Bu. Atas perhatiannya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana Ibu? Terima kasih jawabannya. Jadi kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu pada waktu paparan pertama. Ini kan bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3, bab ini, bab 4-nya nampak oleh
kembali kan sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi kan disampaikan nggak ada setiap satu tadi itu adalah latihan ada dengan uraiannya dan ingatkan bla bla bla. Tidak ada soal latihan berarti itu disampaikan tadi. Jadi kalau begitu masih bagus. Kita langsung saja minta saran dan pendapat dari Bapak Juri. Satu Bu, setidak-tidaknya Ibu bisa komentari ini kerangkanya sudah sesuai aturan atau tidak. Layaknya sebuah diktat, apa yang harus ada di situ? Ini sudah sesuai atau tidak? Setidaknya itu bisa dikomentari kalau masih bawa itu masih bawa materi kemarin. Ya apa yang harus ada di sebuah diktat itu? Item-item yang harus dipenuhi di sebuah diktat itu. Kalau itu Ibu punya materinya, itu sudah Ibu bisa komentari loh. Sudah bisa ditanya. Termasuk Ibu tadi ya itu masuk item. Setiap topik harus ada evaluasi. Itu item komponen sebuah diktat. Kalau itu tidak ada, berarti itu tidak sesuai dengan komponen kerangka penulisan sebuah diktat. Termasuk itu. Tapi kalau itu mah itu tadi ada. Iya, Ibu kan karena tidak punya. Paling tidak karena tidak punya nanyain. Nah, itu paling tidak tuh Bu. Karena kita sudah tahu kerangkanya kan gitu. Paling tidak seperti itu ya. Nanyain. Ini ada atau tidak? Karena kita sudah tahu kerangkanya. Kerangkanya itu ada bagian pendahuluan Bu, bagian isi, bagian penunjang. Bagian pendahuluannya itu mulai dari covernya Bu. Covernya harus ada nama, makanya saya katakan tadi, tolong tayang covernya. Ibu kalau lihat itu, tolong tayang covernya, kita lihat. Nama enggak ya, penulisnya. Ini judulnya apa diktatnya? Untuk siapa diktat dibuat? Tahun berapa dia membuat? Setidaknya itu Bu tadi. Itu ada yang kurang Bu. Coba ada ya. Ada itu. Ketika dia mengatakan ini kelas 5 saja, berarti asumsinya diktatnya 1 tahun. Tapi kalau dia buat kelas 5 semester 1, maka diktatnya 1 semester. Jadi, ya Bu. Jadi minimal itu 1 semester Bu, baru dinilai yang satu. Jadi kita lihat identitas cover diktatnya sudah memenuhi belum? Judulnya apa, penulisnya siapa, dipakai oleh siapa, itu sudah ada di cover luar. Masuk Ibu ke dalam, itu baru sah Bu kalau ada pengesahan. Ibu tinggal tanya, itu lembar pengesahan sudah kebuka? Tinggal dia buka, ada atau belum? Mungkin ketika dia buka, itu apaan bahasanya? Mungkin bahasanya bukan besok tolong dipercantik lah Pak. Tidaknya itu ya masukannya. Kemudian itu daftar isinya kan? Diktatnya tebalnya segini nggak pakai daftar isi mah apa kan itu ya. Nanti kalau kita bilang ke anak buka halaman sekiannya nggak ini ya daftar isi, buka topik tentang ya ada daftar isi loh. Nah besok itu perlu walaupun nggak salah di kerangkanya juga ada daftar isi. Daftar isi ada, sama. Berarti itu termasuk komponen Bu. Kalau daftar isi tak ada, berarti diktatnya tadinya sebenarnya diktat ini kan buku prematur nih Bu. Kalau buku itu 9 bulan dia lahir jadi buku Bu. 8 bulan berarti prematur. Kalau sudah nggak ada lagi daftar isinya Bu, itu diinkubasi Bu, 5 bulan lahir ya. Nanti harus dilengkapi lagi. Daftar isinya namanya Bu. Kemudian isi di dalam itu setiap topik itu ada judul, ada babnya. Di judul bab itu ada tujuan babnya. Bab itu tentang tubuh, kerangka manusia misalnya. Ada tujuan bab, apa tujuan belajar kerangka manusia? Ada di situ, Ibu tinggal minta ini. Itu ada nggak? Kalau belum, setidaknya kita
tolong tambahin dong. Paling tidak itu ya untuk masukkan sarannya. Itu untuk seluruh komponen. Kemudian kalau dia mengatakan 1 semester 1, coba tanya, cocokkan dengan silabus. Silabusnya berapa KD, berapa SK? Itu cukup nggak? Setidaknya itu ya. Kemudian terakhirnya itu tadi termasuk itu setiap bab itu ada evaluasi, ya. Itu wajib. Kemudian ada terakhirnya itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ada nggak? Kalaupun ada nanti, kalau ibu bapak kurang tahu tata tulisnya, biar kerjaan saya. Ya. Kalau soal tata tulis, biar kerjaan saya itu daftar pustakanya tolong betulin cara nulis yang lebih jauh. Setidaknya bapak ibu sudah bisa bantu. Ini kerangka tak terpenuhi. Begitu ibu minta tolong buka lembaran paper, oh ternyata ringkasan materi. Ini ibu bikin ringkasan atau jadi seminar? Paling tidak ada pertanyaan lagi. Barangkali seperti itu ya. Saya ingin nanti ya, ini saya sudah kasih rambu-rambu. Saya berharap ada pertanyaan nanti. Setidaknya ada masukan. Ya, ada kira-kira di saya. Kata pengantar itu kita harapkan ada, tetapi dia di sini tidak. Dia gini ya, kalau ada itu bagus loh. Kalau ada itu bagus. Cuman di sini kalau saya lihat tidak sesuatu yang diminta. Artinya tidak ada kata pengantar, tetap seperti itu. Tapi kalau ada kata pengantar bagus dong. Nah, semakin itu lagi semakin bagus. Ya, kita menyajikan ada judulnya kan. Kemudian ada judulnya itu mungkin kita buatkan SKKD-nya, indikatornya, buatkan tujuannya, baru uraikan materinya di bawahnya, baru contoh-contohnya, baru nanti soalnya. Itu setiap babnya itu. Kemudian satu lagi ya, ini bisa dikritisi yang lain supaya saya tidak mengkritisinya lagi. Setiap bab, ya, setiap awal bab harus di lembar baru. Nanti tinggal cek. Coba lihat bab berikutnya, ini sudah lembar baru atau belum? Jangan-jangan di tengah lembar bab baru. Nah, maksudnya bab baru itu walaupun misalnya walaupun bab sebelumnya tersisa 3 baris misalnya kan, bab baru nggak boleh nyambung bab, biarpun kosong sih. Aturan penulisan tadi masuk lembar baru. Nah, itu tinggal ibu bapak bisa cek ya kawan-kawan kita supaya ada masukan. Barangkali itu umpannya, mudah-mudahan dimakan ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, atas penjelasannya. Itu kali ini masih kami terima sebuah pertanyaan lagi. Jadi kita batasi satu termin 3 buah pertanyaan ya Pak. Paling banyak 3 buah pertanyaan. Bagaimana dari Bapak Ibu peserta? Ya. Tadi sedikit tambahan Bapak Ibu. Tadi kan ada pencerahan oleh Ibu Dr. Nurtizati. Sebetulnya Bapak Ibu dalam hal ini kita kan keluarga ilmiah. Di sini Bapak dan Ibu adalah berlaku simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di sini. Jadi kan dalam forum ilmiah ataupun apapun simposium, diskusi panel namanya Pak Bu, itu kita ada yang persentase tuh Bu Tri Eka Bidani. Kemudian ada yang ini peserta itu nanti pemerasaran. Jadi situ tadi kata Ibu Putih di situ. Jadi Bapak Ibu di samping kita pengembangan diri di sini yang berkelanjutan itu PKB itu juga kita di sini dapat angka kritik, di mana pemasaran kita sebagai anggota itu peserta itu dapat nilai 0,2 ya. Itu dari simposium ataupun desiminasi kan itu tentang seminar. Jadi Ibu dan Bapak beruntung pula, jadi tidak ada nanti lagi ngapain hadir di sini menolong-nolong siang saja. Jadi kita walaupun tidak punya karya, kalau bisa saja Bapak 5 atau 10 dalam 2 tahun kali itu Bapak, yang golongan 3B ke 3C tidak banyak lagi gitu. Kan itu sekarang kita kesulitan kan di sana. Jadi nanti Bapak Ibu itu sebagai gambaran. Itu diakui Bapak Ibu dalam Permenaker RB nomor 16 tahun 2009. Di
Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi berkontribusilah kita dalam hal ini. Itu aja Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Di sini kita dapat dua keuntungan sekaligus. Yang pertama, untuk pengembangan diri kita dapat. Yang kedua, KTI kita dapat juga. Waktu kita tidak punya KTI, hanya sebagai penonton. Misalnya sekarang 6 orang, berarti sudah 6 kali menghadiri forum ilmiah. Itu artinya ya Pak ya. Bukan 1 kali artinya. Kalau kita menonton 6 kali, 6 kali menghadiri forum ilmiah. Sampai 10 kali dapat poin ya Pak. Dapat poin. Itu kita nikmatkan kita. Jadi bagaimana? Masih ada masukan? Saran? Kalau tidak, kita akhiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penonton saya tadi. Mungkin banyak yang bisa saya sampaikan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diktat yang saya bawa ini berjudul Mari kita mengenal lingkungan sosial, yaitu tentang materi IPS kelas 4 SD. Tujuan dalam penulisan diktat ini, yang pertama yang mendasari itu terutama kelas 4 SD yang mempelajari kurikulum 2013. Peserta didik mengalami kesulitan karena buku hanya bersumber kepada satu buku, yaitu buku K13. Sementara itu saya sebagai pendidik terbuka hati untuk membuat sebuah diktat atau bahan ajar yang berjudul Mari Mengenal Lingkungan Sosial kelas 4 SD. Dengan adanya diktat ini semoga dapat memacu peserta didik agar lebih baik dan efektif lagi dalam belajar. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi pendidik sebagai sarana membantu dalam proses belajar mengajar. Kemudian diktat ini yaitu bertemakan dengan IPS kelas 4 SD. Materi diktat ini disusun berdasarkan ringkasan materi SK KIKD sesuai dengan kurikulum 2013. Namun dalam penulisan diktat ini belum sempurna karena mengenai informasi atau pengalaman yang kami terima. Jadi penulisannya sangat sederhana, sesuai diminta itu cuma poin-poin saja, sehingga menyampaikan dengan to the point saja. Di mana penyusunan diktat ini pertama itu mengenai KD itu mengidentifikasi karakteristik sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dalam bab pertama ini kita akan bahas mengenai sumber daya alam atau pengertian sumber daya alam. Bab pertama mengenai sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkungan kabupaten atau sampai ke tingkat provinsi. Yang pertama mengenai pengertian sumber daya alam, di mana kita ketahui. Kemudian selanjutnya lanjut kedua, jenis-jenis sumber daya alam ada dua, yaitu mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya materi selanjutnya ketika itu bagian potensi sumber daya alam, di mana sama kita ketahui potensinya ada dua, dikelompokkan pertama kelompok potensi perairan dan kedua daratan. Selanjutnya yang kedua, poin yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Terakhir bab penutup kami tampilkan dengan materi latihan soal sesuai dengan KD yang telah kami berikan. Sekian penyajian diktat dari kami. Dalam waktu yang telah disediakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu menyampaikan saran atau kritikan demi berlangsungnya penulisan diktat ini. Terima kasih Ibu. Sudah menjelaskan tentang diktatnya tentang
Nah, dan ini untuk cara dan Makasih Pak Roli atas pertanyaannya. Apakah kita ini takut akan diperiksa karena itunya dikatakan terima kasih Pak yang pertanyaannya. Yang satu dua pertanyaan lagi yang selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja untuk penampilan berikutnya tentang materi IPA semester 1 kelas semester 2 kelas 6 akan langsung disampaikan atau disajikan oleh pada ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia untuk sudah menyediakan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil pada hari ini. Walaupun tampilan saya mungkin lebih buruk atau lebih jauh dari kesempurnaan yang kita inginkan, tapi saya akan mencoba menampilkan atau mempresentasikan diktat yang telah saya buat, yaitu tentang materi IPA kelas 6 semester 2. Sebelumnya untuk kata pujian dan kata penghormatan saya tumpangkan saja pada penyaji sebelumnya. Baiklah, untuk pembuatan diktat ini, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan saya dalam membuat diktat ini. Yang pertama saya tujukan kepada siswa. Yang pertama yaitu untuk memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran IPA, khususnya kelas 6 pada semester 2. Selanjutnya pada guru, supaya guru bisa berpedoman kepada diktat ini dalam rangka PBM atau proses belajar mengajar. Judul pada diktat saya ini yaitu Mari Mengenal Benda-Benda dan Lingkungan di Sekitar Kita. Pada diktat ini, saya ambil itu dari berbagai macam atau dari beberapa referensi yang berbeda, ataupun sumber ataupun bahan belajar yang berbeda. Di sini saya akan memadukan mana yang lebih, mana yang kurang, kemudian mana yang lebih sempurna saya padukan menjadi sebuah diktat. Karena kita sudah mengenal bahwa diktat itu adalah sebuah bahan ajar yang prematur atau tidak sempurna. Jadi supaya itu, saya membuat diktat ini supaya kita mudah memahami materi-materi apa saja yang ada pada kelas 6 semester 2. Diktat saya ini terdiri atas 2 bab.
kemudian terdiri dari 3 SK, dan terdiri dari 8 kompetensi dasar. Di mana pada buku BSE itu terdapat 4 bab, sedangkan pada buku Erlangga itu terdapat 3 bab. Tapi kalau yang saya buatkan diktat ini hanya 2 bab. Karena kalau pada buku Erlangga itu penghematan energi itu digabungkan dalam bab 1, yaitu tentang pola penggunaan dan perpindahan energi, karena penghematan energi itu sama dengan pola penggunaan dan perpindahan energi. Kemudian yang mana saja bab 1 itu yang saya tampilkan pada diktat. Yang pertama adalah energi dan perubahannya, yang kedua gaya dan gerak, yang ketiga perubahan dan perpindahan energi listrik, yang keempat energi listrik, yang kelima rangkaian listrik, yang keenam alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik, yang ketujuh kegunaan atau manfaat energi listrik dalam rumah tangga, yang kedelapan yaitu cara penghematan energi listrik, yang kesembilan apapun atau apa saja karya yang menggunakan energi listrik. Kemudian pada bab 2 yaitu tentang sistem tata surya, yang terdiri dari tata surya dan matahari sebagai pusatnya, yang kedua planet sebagai anggota tata surya, yang ketiga macam-macam planet, yang keempat pergerakan bumi dan bulan dan matahari, seterusnya rotasi bumi, revolusi bumi, gerakan bulan, pengaruh gerak bumi dan bulan, kemudian gerhana bulan, kemudian gerhana matahari, kemudian sistem penanggalan yang terdiri dari penanggalan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kemudian pada diktat ini supaya siswa lebih memahami, kemudian lebih berminat untuk membacanya, saya tampilkan beberapa gambar dari berbagai referensi yang berbeda. Mungkin ini saja penyampaian diktat saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Lita sebagai penyanyi sudah menyampaikan tentang isi diktatnya tentang pelajaran IPA semester 2, materinya tentang benda-benda, mengenal benda-benda dan lingkungan sekitar kita. Demi sempurnanya diktat ini, kami membutuhkan masukan dan saran dari Bapak Ibu peserta. Untuk termen pertama ini kami meminta menampung 3 buah pertanyaan, yang 1 orang memberikan 1 buah pertanyaan saja. Gitu. Jadi pada termen pertama ini kami menampung 3 buah masukan, kritik dan saran dari Bapak Ibu. Kami silakan. SDA dengan tadi sama dengan Silakan. Bapak Ibu ini di belakang. Bapak Ibu di belakang. Ibu apa? Ya. SDA ya. Jadi ulang lagi, bacakan. Sumber daya alam sama dengan di atas. Jadi Ibu menanyakan tentang apakah teknis penulisan diktat sudah sesuai dengan ketentuan dan keterkaitan materi sesuaikan dengan daerah setempat. Jadi pertanyaannya silakan ulangi kembali. Ya silakan. Bapak Ibu, 1 orang 1 buah pertanyaan saja. Sama namanya. Ya demi sempurnanya diktat ini kita butuh masukan dan saran dari Bapak Ibu. Karena hasil karya ini masih perlu pengembangan dan kritik dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Ya, kami ulang. Ya silakan Bapak Jamais. Terima kasih Bapak. Di sini yang perlu kami sampaikan, karena mungkin selama ini
kami mungkin hanya mengenal apa yang kita sampaikan oleh Bu Eka Fitri, diktat. Barangkali mungkin di sini kami mengenal diktat. Jadi di sini yang perlu kami tanyakan, diktat ini apakah mempermudah atau memperinci dari pelajaran yang sudah ada? Sebab di sini kami melihat bahwa diktat ini pada umumnya diambil berdasarkan pelajaran yang sudah ada. Yang kedua, kalau seandainya diktat ini diambil dari pelajaran yang ada, kenapa di sini tidak kelihatan kita mengopi dari karya orang lain? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jamais atas saran dan masukannya, bahwa sarannya daftar pustakanya tidak terlihat di sini, ya Pak ya. Jadi jika kita mengambil bahan orang lain, kita harus masukkan daftar pustakanya. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Masih kami terima 2 buah saran, kritikan maupun masukan demi kesempurnaan diktat kita ini. Kepada Bapak Ibu, kami meminta saran dan masukannya agar kesempurnaan diktat ini yang dibikin oleh penyaji bisa bagus dan sempurna. Ya, bagaimana? Ya, kita di sini membahas tentang benda-benda langit dan lingkungan sekitarnya. Pelajaran kelas 6 semester 2. Ya, jika tidak ada, mungkin akan langsung kami jawab oleh Ibu penyaji tentang pertanyaan dari Bapak Jamais. Pada Ibu Rita, jadi kami silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Jamais. Yang pertama, apakah dalam diktat yang saya buat ini untuk mempermudah atau memperinci? Kalau kita ketahui bahwa sebuah diktat itu merupakan sebuah bahan ajar, yang mana bahan ajar ini disusun menurut saya yaitu memudahkan siswa dalam memahami materi. Karena diktat ini saya ambil dari berbagai sumber, contohnya ada dari 3 buah buku, misalnya buku Erlangga, kemudian BSE, kemudian ada sebagian dari internet. Nah, jadi kita ambil dari berbagai referensi yang berbeda supaya kita bisa memadukan materi tersebut dengan tujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi. Karena biasanya kalau kita lihat perilaku siswa kita, bahwa buku yang telah disediakan oleh sekolah, kalau kita pinjamkan kepada mereka, mungkin hanya 1, 2, atau 3 orang saja yang mengembalikan pada sekolah. Untuk itu kita buatkan diktat supaya mereka mudah dalam memahami materi, khususnya materi IPA yang saya buat pada kelas 6 semester 2 ini. Kemudian untuk daftar pustaka, memang sebetulnya daftar pustaka yang saya buat belum ada. Karena dengan waktu yang tidak cukup menurut saya dalam pembuatan diktat, maka uji kompetensi atau latihan soal, kemudian daftar pustaka itu sama sekali tidak ada dalam diktat saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Rita sebagai penyaji telah menerima saran dari Bapak Jamais. Jadi diktat ini merupakan satu alat buku untuk mempermudah anak dalam belajar. Itu Pak. Dan saran dari Bapak Jamais sudah kami terima, akan kami coba lengkapi diktat kami dengan daftar pustaka dan latihan soal. Terima kasih Pak. Jadi berakhir tema pertama, maka berakhir pula penyajian dari Ibu Rita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi berikutnya dari Ibu Nonia Nasditi tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Ini penampilannya semester 1. Kepada Ibu Nonia Nasditi kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kata sanjungannya saya tumpangkan kepada penampilan pertama. Baiklah, saya akan membacakan hasil diktat saya, yaitu yaitu pelajaran kelas 5 semester 1, yaitu ringkasan materi ilmu pengetahuan sosial, yang mana di semester 1 ilmu pengetahuan sosial ini yaitu terdiri atas 5 bab, yang mana bab pertama yaitu tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha, yang mana yaitu yang terdiri atas peninggalan Hindu, peninggalan Buddha, dan peninggalan Islam. Bab yang kedua yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan, yang mana kenampakan alam itu terdiri atas contohnya adanya laut, danau, gunung, dan sebagainya. Kenampakan buatan yaitu terdiri atas yang dibuat oleh manusia, contohnya adanya jembatan, gedung, kawah, dan sebagainya. Setelah itu lagi serta pembagian waktu di Indonesia, yang mana pembagian waktu di Indonesia terdiri atas waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian barat. Yang keempat, menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, yang mana itu terdiri atas suku bangsa, bahasa, agama, rumah adat, pakaian adat, dan sebagainya. Yang kelima, jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Jenis-jenis usaha di Indonesia ini yaitu berbagai macam bentuknya. Ada yang pertanian, ada yang perdagangan, dan sebagainya. Jadi, itulah hasil dari simposium saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bu Nefemi Lolita. Penyajiannya tentang diktat ilmu pengetahuan sosial kelas 5, yaitu tentang semester 1. Baiklah, untuk termen pertama ini kami menampung 3 buah pertanyaan maksimal demi kesempurnaan diktat kita ini. Pada Bapak Ibu kami persilakan berikan saran. Di sini Bu Noni Anastiti mengambil diktat tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 5 semester 1. Silakan Bapak Ibu. Lalu Ibu Noni Anastiti di sini mengisi atau di dalam diktat Ibu Noni Anastiti ini terdapat beberapa bab, yaitu 5 buah bab. Yaitu pertama tentang peninggalan sejarah, yang kedua tokoh-tokoh sejarah, yang ketiga kenampakan alam, yang keempat menghargai keragaman suku, yang kelima tentang jenis-jenis usaha. Kepada Bapak Ibu, saran memasukkannya kami sangat membutuhkan untuk kesempurnaan diktat ini. Ini atas sarannya. Ini saran dari Pak Roni sangat berharga sekali untuk kesempurnaan diktat kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya tidak masuk minggu yang lalu, jadi saya belum paham tentang apa yang disebutkan, ya, agak samar-samar. Jadi nanti boleh disempurnakan oleh Ibu. Jadi yang saya tanyakan tentang membuat diktat ini sudah disampaikan oleh penyaji sebelumnya, diadopsi dari narasumber berbagai narasumber disatukan. Yang jadi saya tanyakan adalah minimal atau sekurangnya kita membuat diktat itu berapa narasumbernya untuk supaya diktat itu lebih sempurna, atau juga tahunnya apa, bagaimana supaya diktat itu lebih baik, atau harus diambil dari internet, bagaimana sekian persen apa. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni, saran dan masukannya sangat bagus sekali. Baiklah, saran dari Bapak Roni menanyakan berapakah standar minimal untuk sebuah diktat daftar pusaka yang harus dibuat gitu. Apakah 7, 5 atau berapa gitu Pak Roni ya, agar bisa dikatakan itu sebuah diktat gitu.
Dan juga Pak Roni menanyakan berapa persentasenya kita ambil dari buku dan berapa persen dari diktat agar diktat itu bisa dikatakan bagus. Ya Pak Roni. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Roni. Satu buah pertanyaan sudah kita terima. Kami masih menerima buah pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu Nesa Noperi Diana sebagai penyaji akan menampilkan diseminasinya tentang diktat pelajaran PKN kelas 4D. Pada Ibu Nesa, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kata penghormatan dan pujiannya saya titipkan kepada yang sebelumnya. Pada kesempatan ini saya membuat diktat tentang materi PKN pada kurikulum K13 kelas 4 SD pada semester 1. Di semester 1 ini di sini terdapat 3 KD yang akan dibahas dalam kurikulum K13. Nah, sebelumnya inilah cover yang saya pakai untuk diktat saya. Setelah itu isi dari diktat tersebut terdiri dari 3 bab sesuai dengan 3 buah KD yang akan dipelajari, yaitu pada bab pertama yaitu makna dan simbol sila-sila Pancasila yang diambil dari KD-nya, yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Pada bab ini yang dibahas yaitu yang pertama pengertian Pancasila, kemudian makna dan simbol-simbol Pancasila. Kemudian pada bab 2 yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan. Diambil dari KD mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan. Dalam KD ini yang dibahas yaitu tentang pengertian apa itu pengertian kewajiban, kemudian pengertian hak. Nah, yang ini ada ketinggalan yaitu yang C-nya tentang kaitan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada bab 3 yaitu keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia. Diambil dari KD mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dalam bab ini yang dibahas yaitu yang pertama Indonesia yang beragam, yang B-nya bentuk-bentuk keberagaman suku bangsa dan budaya, yang C bagaimana menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Itulah isi diktat saya. Untuk pertanyaan atau masukan dari teman-teman saya persilakan melalui moderator. Terima kasih Ibu Nesa. Itulah penyampaian dari Ibu Nesa tentang diktatnya, yaitu diktat yang dibahasnya tentang pelajaran PKN di kelas 4. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas sarannya. Belakang dari kelompok belakang. Saya mewakili akan pertanyaan kepada Bu Nesa, yang mana tadi penyampaian Bu Nesa mengatakan bahwa pelajaran PKN semester berapa nih Bu? Semester 1 terdiri dari 3 KD. Jadi yang 3 KD ini terdiri dari berapa SK, dan yang kedua untuk penentuan daftar isi yaitu yang memuat bab. Jadi untuk menentukan bab ini, jumlah bab ini tergantung kepada jumlah SK atau KD. Hanya itu Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Apakah jumlah bab itu menentukan jumlah KD? Begitu ya Bu ya? Tergantung kepada jumlah KD atau jumlah SK. Jumlah SK ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Masih kami terima di sini 2 pertanyaan lagi kepada Ibu Eva sudah ingin bertanya tadi, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang pertama, nampaknya tampilan itu sama aja semuanya seperti itu. Jadi saran kami mengulang aja. Jadi kalau dapat ikutilah dari sebuah
Ini mengenai K13. Ini sesuai dengan apa tadi yang kami bincangkan oleh Ibu penilai dengan kami itu. Karena K13 ini agak unik, yaitu dari kelas 1 sampai ke tema seluruhnya. Jadi alangkah baiknya diktat ini supaya jangan membingungkan siswa, dibuat berdasarkan tema yang ada dengan muatan yang ada. Jadi temanya itu sesuai dengan urutannya, ada sub 1 apa aja muatan-muatannya. Jadi terstruktur dia gitu. Jadi itu. Kemudian coba lihat tampilan bab 2, Pak. Tadi bagian pokok dari bab 2 hanya pengertian kewajiban dan pengertian hak gitu. Ada rekan-rekan antara hak dengan kewajiban. Saran kami itu materi, kalau seperti itu hanya uraiannya, itu materinya terlalu dangkal. Jadi hanya siswa tahu apa itu hak, apa kewajiban. Sedangkan materinya ada di sana dibuat contoh atau aplikasinya dalam kehidupan, baik kehidupan bernegara dan kehidupan dalam masyarakat. Atau contohnya kewajiban di negara bagaimana, dalam masyarakat bagaimana, dalam keluarga bagaimana. Jadi nampak kehidupan nyata bagi anak gitu. Jadi kita hanya tidak kita ajarkan itu hak, itu kewajiban. Sementara aplikasi dalam kehidupan dia sehari-hari yang nyata di masyarakat dan keluarganya, tidak kita beri contoh. Nah, kemudian beri contoh kenegaraan, antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita kaitkan dengan Pancasila itu ada Undang-Undang 45. Karena sekarang ini kan kita kembali ke pelajaran Pancasila itu, Undang-Undang 45. Jadi kalau dapat sebagai pertanyaan kepada anak, ini pasal mengenai kewajiban. Ditambahkan apa-apa, nak sama itu, supaya bangkit kembali undang-undang itu kembali. Nah, kemudian ini Pancasila yang sesuai dengan hak ini, kewajiban ini. Jadi kita berikan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kepada anak. Jadi supaya materi itu lebih dalam bagi anak, dan dangkal sekali dari itu aja. Kalau kita lihat di buku tema itu kan materinya terlalu dangkal. Nah, inilah fungsi diktat bagi kita, bagi siswa. Itu saran bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah memberikan 2 buah saran dan pertanyaan. Jadi sudah terkumpul 3 buah pertanyaan. Mungkin akan langsung dijawab atau dibahas oleh Bu Nesa. Menambahkan sedikit dari lain Ibu Eva tadi. Ya, silakan Bu. Kalau bisa dalam sebuah diktat, karena tadi materinya terlalu dangkal ya Bu, kalau kita ambil dari buku tema, kalau bisa dimasukinlah gambar-gambar yang ini contohnya hak tadi, masukin gambarnya agak lebih menarik bagi murid gitu. Ya. Kemudian tadi satu lagi Pak, ini dari materi yang diuraikan, apakah ada contoh soal dengan pembahasannya gitu? Boleh dilihat sebentar? Sebagaimana kata penjelasan Ibu Dokter kemarin kan, suatu diktat yang baik itu ada soalnya, contoh-contoh soal, kemudian ada pembahasannya langsung. Mungkin hanya itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Reklaini sudah memberikan 2 buah saran kepada kami ini kesempurnaan diktat ini. Mungkin langsung saja kita semua pertanyaan dan saran akan langsung dijawab oleh penyaji. Pada penyaji silakan. Terima kasih kepada teman yang telah memberikan pertanyaan dan saran terhadap diktat saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Sabar, yaitu mengatakan berapa SK yang termasuk ke dalamnya, kemudian berapa KD-nya. Dalam K13, dalam 1 tahun tersebut kita tidak memakai SK tapi memakai KI, itu sama dalam 1 tahun, hanya 1. Nah, kemudian KD yang terkait di dalam 1 semester tersebut ada 3. Jadi
pertanyaan Bu Sabah tadi, apakah KD tersebut menentukan banyak bab? Itu pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab, tapi dalam diktat saya ini setiap KD tersebut saya jadikan sebuah bab. Nah, kemudian untuk saran dari Bu Eva tadi, kemudian pertanyaannya, saran dari yang diberikan oleh Bu Eva saya terima. Kemudian tadi ada Bu Eva mengatakan berikan contoh. Dalam diktat saya ada memberikan beberapa contoh di sana, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Tapi memang belum ada dicantumkan di sana apa pasal-pasal yang terkait di dalam itu tersebut. Tidak hanya pengertian saja yang ada di dalamnya. Kemudian di sana juga ada beberapa bentuk dari sekaligus terjawab pertanyaan Bu Ref, yaitu di sana ada beberapa bentuk gambar. Cuman bisa dikatakan itu bentuk kegiatan kelompok siswa. Nah, itu dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. Menjawab itu sudah termasuk ke dalam hak atau kewajiban dia dalam bermasyarakat. Nah, di sana saya ambil contoh yaitu penggunaan air. Dan terima kasih, itulah yang dapat saya jawab pada hari ini. Kemudian atas saran dari penanya tadi, saya terima, mudah-mudahan diklat saya menjadi lebih sempurna. Diklat saya lebih jadi sempurna. Dan coba saya berikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Nesa telah menjelaskan tentang atas pertanyaan dan saran dari Bapak Ibu peserta semua. Memberikan masukan pada diktat yang mereka tampilkan. Nanti setelah ini terakhir bagiannya nanti mungkin akan diperkuat oleh Ibu Dr. Izati nanti terakhir, ya panjang. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Ki Hajar Dewantara yang merupakan kali kedua melaksanakan kegiatan yang seperti ini. Tahun kemarin sudah coba dengan best practice, itu alhamdulillah berjalan dengan baik dan tidak mengecewakan. Bu Dokter, masing-masing kawan di gugus Dewantara ini sudah menampilkan hasil best practice-nya dan cukup baik sekali. Waktu itu Bapak Syukur yang datang. Baik, itu hanya komentar sedikit. Lihat dari penampilan tadi, yang pertama yang Ibu Tri Eka Pedani, penampilan beliau memang jauh lebih baik dari apa yang katakan oleh Ibu Dr. Nur Izati. Katanya tadi hanya assalamualaikum aja, udah duduk kembali. Ini tidak, kenyataannya cukup lama sekali dirinya. Namun sedikit kami kritisi dari diktat yang ditampilkan itu mulai dari cover itu memang perlu diperbaiki, yaitu pertama itu masih ada di sana tampilannya ringkasan materi. Jadi diktat ya diktat Bu, jadi ringkasan materi itu kan lain lagi. Kalau ringkasan materi sampai yang kami ketahui itu tidak ada dalam karya ilmiah, dalam publikasi ilmiah atau karya ilmiah tidak ada. Ringkasan materi tidak ada, belum ada dalam Permen 16, belum ada. Yang ada cuman di situ ada diktat, ada modul, ada pedoman, buku pedoman guru dan PTK dan segala macam. Jadi yang ringkasan materi tidak ada dalam publikasi ilmiah. Beranikan saja buat diktat saja udah. Jadi jelas gitu kan. Kalau yang lain-lainnya mungkin barangkali sini sudah ada kelasnya jelas, semesternya jelas. Tapi ini diktat yang Ibu Tri Eka Pedani buat ini memang untuk semester 1 jelas. Jadi memang kalau membuat kita sebagai guru SD memang baiknya memang per semester. Karena kalau Bapak Ibu buat per semester nanti 1 tahunnya dapat 2. Satu dari hasil diktat ini kalau disimpan di perpustakaan itu mendapatkan nilai di kalau tingkat sekolah itu 0,5. Mungkin Bapak Ibu sudah ketahui itu. Jadi dapat 0,5, tetapi yang hasilnya ini harus dikoreksi dulu. Apapun masukan dan perbaikan
perbaikan, harus diulang lagi ini, sempurnakan, baru itu jadikan sebuah diktat yang sudah bisa diajukan untuk naik pangkat. Jadi memang Pak Ibu, yang naik pangkat yang paling mudah itu bagi kita memang ini, membuat diktat, membuat modul. Kalau PTK jauh, kalau PTK berbahaya, memang agak sulit gitu kan, tapi bisa juga. Tapi hal yang termudah adalah ini, diktat, modul, buku pedoman guru itu mudah. Jadi kemudian Bu Eka dalam koper itu yang perlu diperbaiki. Kemudian dalam halaman pernyataan dan pengesahan itu di sini masih ada, Bapak kami lihat di sini bahasanya laporan kegiatan pengembangan diri. Laporan kegiatan pengembangan diri. Ini kita ganti namanya bukan pengembangan diri. Kan dalam apa itu Pak Ibu, dalam PKB itu ada dua macam, cuman ada yang namanya karya ilmiah atau publikasi ilmiah, ada karya inovatif. Jadi pengembangan diri kan lain. Pengembangan diri ini yang kita dapat dari yang namanya itu lewat workshop, lewat kolektif guru, kegiatan kolektif guru, lewat iklan. Jadi dirubah saja bahasanya. Laporan karya ilmiah atau laporan publikasi ilmiah, bukan laporan kegiatan pengembangan diri. Nanti dalam kalau supaya terbaca oleh tim penilaian kredit, ini berarti bukan apa ini publikasi ilmiah, ini merupakan pengembangan diri gitu ya kan. Oh ini jadi berbeda gitu kan, bahasanya begitu. Kemudian daftar isi jauh, masih perlu diperbaiki. Tidak nampak di sana kerangkanya tidak sesuai dengan penulisan diktat. Jadi tentu seperti yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi, itu perlu perbaikan. Di sana harus tergambar daftar isi itu kan, yang tidak nampak di situ di dalam daftar isi itu Ibu tadi itu hampir kesalahannya hampir mirip, hampir sama. Jumaiti tadi kan begitu, biarlah disebutkan satu persatu aja lah. Jadi Jumaiti tampilannya kalau berdiri depan sudah bagus, koper bersama dengan Bu Eka Tripidani, buang ringkasan materi itu. Kemudian ketikannya, jadi tolong dalam menulis ukuran kertasnya itu. Jadi rata kiri, rata kanan gitu kan. Fontnya itu jelas apa kan kalau kita membuat apa kan begitu, buat karya ilmiah atau membuat apa saja itu perlu ada pengaturannya, pengaturan penulisannya. Dan hati-hati Bu Jumaiti dalam menggunakan menulis menggunakan ejaan yang atau bahasa Indonesia ejaan yang dipakai itu memang EYD yang sebenarnya atau ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian Nomi Lolita, judul juga perlu perbaikan. Pada pengesahan juga sama. Di situ juga ada kalau membuat di pengesahan judulnya harus sinkron dengan koper, harus jelas gitu kan, harus sama gitu. Judul di koper dengan judul di pernyataan pengesahan harus sama. Kemudian daftar isi juga sama dengan Bu Treka Bidani. Kemudian penulisan juga harus menggunakan EYD atau EB yang benar. Kemudian tidak ada dalam diktat itu belum terlihat ada evaluasinya. Ini yang penting. Jadi evaluasi itu dalam kerangka harus ada. Kita berikan dulu penjelasan teori, kemudian sajian contoh, kasih contoh, kemudian soal latihan. Itu yang itu memang tertinggal mungkin oleh Bu Novelmi Lolita. Kemudian di sini tadi Pak Jamais menanyakan tadi soal diktat. Diktat itu bukan mempermudah murid saja, tapi yang jelas dulu mempermudah dan atau memperkaya guru dulu untuk dalam hal menyampaikan materi pelajaran dalam kegiatan belajar mengajarnya. Jadi tidak tujuannya mempermudah dan memperkaya guru dulu, sehingga kalau guru sudah mudah dan sudah dikayakan seperti Bu Epa tadi kan harus dikayakan, karena nanti ada dalam halnya nanti materi itu dalam KG itu materinya terlalu singkat, terlalu sedikit. Jadi apalagi dengan buku yang memakai buku BSE, nah, itu perlu dikayakan. Jadi guru itu disitulah diktat itu untuk
penggunaannya yang lebih pasnya kan begitu, mempermudah dan atau memperkaya materi mata pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Tuh, kemudian lagi ada Ibu Nonia Anastiti, ya sama ya. Koper judul belum sempurna, masih ada nama sama ringkasan materi kan, harusnya kan diktat gitu. Kemudian penulisan juga ukuran kertas, juga pengesahan pada laporan, juga pengembang diri diganti aja dengan publikasi ilmiah. Nebu Neza mungkin sama mirip juga seperti itu. Jadi rata-rata kesalahannya di situ nampak yang perlu diperbaiki, dan mungkin itu yang dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin langsung saja dari juri berikutnya. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kami tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Des, cuma saja kami menambahkan. Umumnya dalam diktat itu kami lihat cara pembuatan atau pengetikan. Contoh saja, kami tidak akan menyebutkan satu persatu orangnya, cuma secara umum saja. Membuat diktat itu kalau sebelah kirinya itu minimal itu 4 cm, ke atasnya juga 2 cm, ke bawah juga 2 cm, ke kanan juga 2 cm. Kami lihat itu umumnya pada diktat itu salah. Dimohon itu diperbaiki ke depannya. Di samping itu ada ejaan, ada negara, jadi neraga jadinya. Itu mohon jangan nanti ejaan itu berubah jadi neraka ya. Mungkin salah ketik dan juga tidak diteliti sudah kita mengetik. Jadi mohon ya diperbaiki. Kalau anak nanti neraka mana Bu? Itu lagi tuh. Ya, negara itu kalau dibalikkan jadi neraka ya ini. Jadi maka itu mohon pengetikan huruf agar diperhatikan. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Dan kami tidak akan mengulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Des tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sarannya. Mungkin berikutnya dari Bapak Ibu Juri. Jadi ya, karena jimatnya banyak soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah buatkan poin-poin dari semua tulisan yang ada yang ingin saya komentari. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi kalau nanti waktunya nggak cukup lagi, Ibu sudah aja Bu, kami udah puas. Ya. Satu, di jimat saya ini cover. Saya harus mengomentari cover. Ini ada yang bisa tayang nggak? Ada ya? Kalau nggak ada, kita berimajinasi ya. Tadi kebayang nggak? Tadi cover-cover ada beberapa yang saya minta tolong kayaknya lihat covernya kan gitu ya. Di sini yang ingin saya komentari di cover itu, pertama tuh yang pastinya adalah judul. Itu yang pastinya. Coba lihat cover-cover tadi, seperti kurang percaya diri ya. Ini bikin ringkasan apa bikin diktat? Ini kayaknya gitu ya. Sehingga nanti apa ya? Jadi banci yang kita bikin. Orang nanya ya, ini perempuan apa laki? Jadi harus tegas Bu. Tulis saja besar-besar di kepala cover diktat. Nanti si tim penghitung angka kredit juga nggak bingung. Ini si ibu ngumpulin ringkasan mau diktat. Pede aja bikin diktat, meskipun nanti di dalamnya kacau balau, nggak masalah. Pokoknya judulnya diktat. Tuh, kemudian baru diktatnya itu apa judul materinya di diktat itu. Itu tuliskan. Kemudian diktat itu siapa yang memakai. Artinya setelah diktat, tadi yang ini saya coret sedikit, ini bisa masuk langsung ya. Nah ini siapa ini? Nonia, dia kan ringkasan di atas nih. Begitu ringkasan itu kita coret, ganti dengan diktat, masuk dia Bu. Diktat ilmu pengetahuan sosial
kelas 5 semester 1, berarti untuk siapa nih? Penggunanya kelas 5 semester 1 disusun oleh, jelas kan? Berarti itu penulisnya. Nggak mesti juga lagi ya, ragu-ragu ditulis, disusun, lebih diramu. Udah satu aja Bu, ya. Karena yang di dalam penuntun kita dia meminta penulis Bu, bukan penyusun kan? Udah ditulis oleh, walaupun kita hanya menyusun sih sebetulnya ngambil ya. Ngambil ya. Ada yang keluar dari kepala ini, ngambil kan? Nah nanti tadi masukan Ibu tadi ya Bu ya yang untuk Kabupaten Sijunjung tadi, itu baru dari kepala keluarnya. Ya walaupun nanti masih motif nanti apa kayak anak ada tulisan di lasik ini, bisa juga yang dari situ dimasukkan ke dalam buku ini. Nah itu di sini ditulis oleh ya, tapi disusun oleh sih sebetulnya nggak masalah ya, itu kredit. Masalahnya ini kan disesuaikan dengan kredit ini nanti ya. Tuliskan namanya, tuliskan instansinya kan begitu. Begitu lihat cover ini tahu oh ini si Anu punya loh. Jelas itu. Jadi di cover aja sudah tergambar. Itu cover ya. Dari cover sudah terbaca. Kemudian catatan saya halaman pengesahan ya. Yang diminta di situ kan halaman pengesahan ya. Berarti wajib itu berikutnya adalah daftar isi. Nah, diri daftar isi ini semuanya tadi ada yang bikin daftar isi, ada yang tidak buat daftar isi. Yang tidak buat tolong dibuat. Yang buat daftar isi tolong pelajari kaidah penulisan daftar isi. Saya bagi contoh kalau salah hari itu saya sudah sini ya. Bu, kalau saya dikasih amplop, di amplop ditulis 1 juta rupiah, kira-kira Ibu tahu nggak isi amplopnya berapa? Mestinya 1 juta Bu, bukan 900 kan? Nah itulah dia daftar isi. Kalau Ibu di dalamnya bilang bab 1 adalah struktur tubuh, maka di daftar isi ada itu kalimat bab 1 struktur tubuh. Contohnya nih, daftar isi. Kan huruf kapital ya? Bu, karena judulnya huruf kapital, maka di sininya juga sama. Daftar isi. Yang ini sudah isinya, yang ini adalah daftar isinya. Beda ya? Kemudian di atasnya ini, Bu, itu lembar yang berurutan tadi. Lembar pengesahan, kata pengantar, kata pengantar. Pengantar ya? Kemudian lembar pengesahan. Kalau tinggal hurufnya tolong perbaiki Bu ya. Di bawahnya yang tadi banyak gambar, tambahkan daftar gambar. Ya. Daftar gambar. Yang tadi banyak tabel, kalau banyak, kalau nggak banyak nggak usah Bu. Ya, ini sesuaikanlah. Kalau rasanya bagi Ibu menyulitkan, lihat gambar sekian. Nah, itu udah banyak, udah isinya udah 20 lebih gambar di dalam, bikinlah daftar gambar. Tabel begitu juga. Tapi kalau baru 3, 4, 5, 6 nggak usah lah pakai daftar tabel. Ya? Berarti ini jawabannya apanya jika perlu ya, jika diperlukan kan gitu. Nah kemudian daftar tabel. Ya, daftar tabel juga jika diperlukan, bukan jika ada Bu. Ya, jika diperlukan. Ini ada tabel dalam, tapi tidak banyak harus mengaruh kok buat tabel. Wah kan gitu, tidak perlu namanya sederhana. Kok jika perlu lanjut Bu ya. kalau misalnya gambar daftar gambar itu di halamannya berbeda-beda gitu Bu, jadi perlu juga dibuat itu Bu. Itu kan daftar gambar Bu, daftar gambar. Sebentar Bu ya, namanya daftar gambar pakai halaman nanti Bu. Makanya misalnya gambar 21 di halaman 30, tinggal buka halaman 30 ketemu gambar 21. Oh iya Bu. Ya kalau dia tidak banyak nggak usah pakai daftar. Kalau dia banyak baru pakai daftar kan begitu. Berarti di daftar gambar itu dibuat kecil-kecilnya gitu. Iya Bu. Ada daftarnya setelah daftar isi. Setelah daftar isi daftar isi Bu. Nah, setelah itu nanti lembaran berikutnya ada daftar gambar. Lembaran berikutnya ada daftar tabel. Ini jika diperlukan dua-duanya. Kalau nggak perlu berarti kita buang. Kalau misalnya nggak banyak, nggak ada tabelnya, yang ada cuma gambar doang,
Seperti daftar agama ada, yang ada daftar gambar.